Jangan lupa like, komen dan subscribe-nya Geas agar Mimin tambah semangat lagi update-nya. Terima kasih. Bab 1189. Bintang Cahaya. Menara yang menjulang ke langit. Dua pria sedang duduk berhadapan, minum kopi. Salah satu dari mereka mengerutkan kening, sementara pria di seberangnya tampak santai. Pria yang mengerutkan kening adalah Raja Sangruilmo, dan yang lainnya adalah Severus dari klan ular berkepala 9. Tidak dapat melawan setelah beberapa saat, mau bertanya, Severus, kapan orang-orangmu dari klan ular berkepala 9 akan tiba? Nimbus telah memperhatikan gerakan kita yang sering. Dia seharusnya sudah sembuh dari lukanya sekarang. Semakin cepat kita bertindak, semakin baik untuknya. Kita. Severus menyesap kopi sebelum perlahan menjawab, Raja Mo, tenanglah. Anda tahu butuh waktu untuk melintasi zona ketiadaan. Anda tidak bisa terburu-buru. Mereka akan sampai di sini saat Anda tiba di sini. Severus menikmati berada di puncak Bima Sakti dan kehidupan yang lambat. Manusia memang yang paling bijaksana dari semua makhluk. Mereka unik, dan tidak heran semua makhluk di alam semesta ingin meniru mereka. Dia bukan satu-satunya realem abadi yang ada di sekitarnya, tetapi tidak ada yang lebih kuat darinya. Selain itu, Severus adalah salah satu dari 10 binatang galaksi teratas. Selain kecakapan fisiknya, ia memiliki bakat alami klan ular berkepala 9. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Nimbus, dia yakin bahwa dia tidak akan kalah. Severus tidak menganggap serius Mo. Jika dia memiliki gen klan ular berkepala 9, dia akan dibatasi oleh klan ular berkepala 9. Inilah mengapa mereka mengirimnya ke sini. Membantu Sangruil menghadapi kekaisaran Bima Sakti adalah salah satu cara yang bagus untuk menyebutnya. Terus terang, mereka memata-matai Sangruil untuk mencegah mereka melanggar kesepakatan mereka. Namun, Severus jatuh cinta dengan Bima Sakti setelah datang ke sini. Dia tidak ingin kembali ke bis galaksi lagi. Tidak hanya ada banyak makanan lezat untuk dimakan, tetapi Anda juga bisa berdiri di puncak galaksi dan memandang rendah segalanya. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh bis galaksi padanya. Galaksi binatang memiliki tetua alam abadi yang mengendalikannya, dan ada beberapa ras yang bahkan ular berkepala 9 tidak mampu untuk menyinggung. Selain itu, klan ular berkepala 9 juga berperang dengan musuh bebuyutannya, Star Python. Dia bisa dikirim berperang kapan saja. Tidak diketahui apakah dia akan selamat dari ini. Betapa mudahnya hidup di sini. Tidak hanya tidak ada bahaya, tetapi dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan kapan saja. Ketika dia selesai memakan manusia di Light Star, dia bisa melanjutkan makan di planet hidup lain. Ada jutaan planet hidup di Bima Sakti. Butuh waktu lama untuk menyelesaikannya. Ini adalah jenis kehidupan yang diinginkan Severus. Itu tidak seperti galaksi binatang, di mana dia harus menjaga ekornya di antara kedua kakinya. Mo tidak puas dengan sikap Severus. Bagaimana aku tidak khawatir, rencana penyusupan kita sekarang dibatasi oleh kekaisaran. Jika Nimbus diberi lebih banyak waktu untuk bersiap, kita akan berada dalam masalah. Severus, kamu juga tidak ingin ular berkepala 9 berada dalam masalah. Apakah kamu? Mo, aku pikir kamu bingung. Jadi bagaimana jika kita memberi mereka waktu untuk bersiap? Dengan kita berdua di sekitar, Sangruil sudah tak terkalahkan. 1 atau 2 alam abadi sebagian akan dikirim untuk memastikan tidak ada kesalahan kali ini. Hancurkan keluarga Barlowe, dan semuanya akan beres, bukan? Severus berkata dengan acuh. Severus, aku tidak panik. Bima Sakti memiliki beberapa kekuatan kuat lain selain keluarga Barlowe. Bahkan jika kita melenyapkan keluarga Barlowe, akan merepotkan untuk tidak memenangkan kekuatan ini. Selain itu, kemitraan kita dengan 9 klan ular kepala harus dirahasiakan. Kita tidak boleh membiarkan terlalu banyak kekuatan mengetahuinya. Ini akan menyebabkan pemberontakan di antara orang-orang Bima Sakti jika diungkapkan ke publik, dan itu akan menjadi masalah besar yang melibatkan seluruh Bima Sakti. Aku akan hancur jika berita ini sampai ke penegak alam semesta. Ini sangat tidak mungkin, tapi kita juga tidak bisa mengesampingkannya. Jadi, kita harus menjaga semuanya tetap rendah. Severus tidak punya pilihan selain meletakkan cangkir tehnya dan menjadi serius mendengar kata-kata Mo. Penegak alam semesta. Ini adalah orang-orang yang membuat ketakutan ke seluruh alam semesta. Bab 1190. Tentu saja, ini hanya berlaku untuk balapan kuat dengan ambisi besar. Jika Anda hanya ras yang lemah, hanya mencoba untuk melanjutkan hari Anda, tidak perlu takut. Mereka akan mengabaikan ras kecil seperti itu. Namun, Anda harus berhati-hati jika Anda secara tidak masuk akal melancarkan perang terhadap peradaban tingkat rendah, menyebabkan kepunahan dan kesengsaraan dalam mengejar ambisi Anda dan perkembangan ras Anda. Anda lebih baik berharap Anda tidak bertemu dengan orang-orang ini. Jika tidak, dimusnahkan hanya dalam hitungan menit. Konvensi semesta adalah apa yang dibuat oleh Universe Enforcers. Tujuannya adalah untuk membatasi kemungkinan perang agresif antar galaksi. Salah satu poin utamanya adalah mereka tidak mengizinkan peradaban tingkat tinggi menyerang peradaban tingkat rendah tanpa alasan hanya karena mereka lebih kuat. Bergantung pada situasinya, mereka akan dipukuli kembali ke titik awal atau dimusnahkan paling buruk begitu penegak alam semesta mengetahui hal ini.
Menolak mereka. Bukannya mereka tidak memikirkan itu. Mereka hanya tidak bisa melakukannya. Sebagai penegak hukum yang bertanggung jawab atas ketertiban alam semesta, mereka tidak dapat melakukannya tanpa dukungan yang kuat. Bagaimana lagi peradaban level 3 seperti Bima Sakti bisa ada di samping level 5 seperti bis galaksi begitu lama? Jika bukan karena konvensi semesta dan penegak alam semesta, galaksi binatang akan mengambil alih dan menjadikannya koloninya sejak lama. Baik Bima Sakti, galaksi binatang, maupun kekuatan apapun tidak tahu dari mana atau kekuatan mana yang berasal dari penegak alam semesta. Rumor mengatakan bahwa mereka berasal dari peradaban level 8 atau bahkan level 9. Namun, ini hanya rumor. Mereka belum dikonfirmasi. The Universe Enforcer seperti dewa bagi banyak peradaban rendah. Mereka tak terkalahkan dan tidak bisa dihina. Beberapa peradaban bahkan memperlakukan penegak alam semesta seperti dewa. Namun, mereka bukan dewa, dan mereka tidak bisa berada di mana-mana sekaligus. Ketika banyak galaksi terpencil berperang, penegak alam semesta tidak dapat menangani semuanya. Bagaimanapun, alam semesta itu luas. Jumlah penegak hukum terlalu terbatas untuk mencakup setiap sudut alam semesta. Penegak hukum jarang ada di galaksi seperti galaksi binatang dan Bima Sakti. Akibatnya, banyak kekuatan kuat masih akan mengambil risiko tetapi tidak berani membuat percikan terlalu besar. Bagaimanapun, penegak hukum seperti pedang yang tergantung di atas kepala mereka. Tidak ada yang akan mempertaruhkan seluruh ras mereka untuk itu. Galaksi dengan peradaban rendah seperti Bima Sakti di tepi galaksi hampir tidak ada di radar para penegak hukum. Perhatian Universe Enforcer tidak akan tertarik kecuali sesuatu terjadi dan menyebabkan Bima Sakti runtuh. Ini hanya kemungkinan. Namun, itu tidak mungkin. Itu sebabnya Raja Sangruilmo mengatakan mereka harus mencegah manusia Bima Sakti mengetahui tentang kolaborasi Sangruil dengan klan ular berkepala 9. Jika tidak, keadaan akan menjadi buruk setelah Bima Sakti bersatu melawan Sangruil. Semua orang akan hancur jika itu menarik perhatian Universe Enforcer. Sementara itu, Nimbus mengadakan perjamuan kenegaraan, mengundang semua kekuatan di Bima Sakti. Kemungkinan dia akan mengumumkan berita itu. Pada titik ini, dia akan menjelaskan bahwa klan ular berkepala 9 adalah musuh umat manusia yang memperlakukan manusia sebagai makanan. Itu akan menyebabkan semua umat manusia di Bima Sakti bersekongkol melawan mereka. Inilah mengapa Mo sangat gugup. Bab 1191. Severus juga sudah mengetahuinya. Dia harus menemukan cara untuk menghentikan perjamuan negara yang akan diadakan Nimbus di planet Royal dalam 3 bulan. Klan ular berkepala 9 suka memakan manusia. Itu adalah insting mereka, dan itu bisa membuat mereka tumbuh lebih cepat. Oleh karena itu, ada perbedaan yang tidak dapat didamaikan antara kedua ras ini. Jika semua orang di Bima Sakti mengetahui bahwa klan ular berkepala 9 bekerja sama dengan Sangruil, tidak ada keraguan bahwa mereka akan bersatu untuk melawan mereka. Pada saat itu, meskipun mereka benar-benar mampu memenangkan pertarungan, itu tidak akan mudah. Selain itu, Severus takut dia akan menarik perhatian para penegak alam semesta. Dia belum pernah melihat sekelompok orang yang sulit dipahami itu. Namun, itu tidak menghentikan klan ular berkepala 9 untuk takut pada mereka. Karena saudaramu mengatakannya seperti itu, saya akan menggunakan teknik rahasia garis keturunan untuk mendesak mereka agar bergegas ke sini. Jika perwakilan klan mereka tidak dapat tiba di sini dalam 3 bulan, saya akan pergi ke planet Royal dengan Anda dan melihat apa yang terjadi. Keluarga Barlowe, kata Severus dengan nada serius. Saat seseorang mendengar nama penegak alam semesta, bahkan salah satu klan terkuat, klan ular berkepala 9, akan ketakutan. Mau diam-diam mencibir. Inilah yang dia inginkan. Dia harus melenyapkan keluarga Barlowe sesegera mungkin dan mengendalikan semuanya. Selain itu, dia belum bisa mengekspos klan ular berkepala 9. Memang. Sebagai penguasa yang telah menaklukkan Bima Sakti sebelumnya, Mo akan tahu bahwa begitu rencananya untuk bekerja sama dengan klan ular berkepala 9 terungkap, dia akan segera menjadi pendosa Bima Sakti dan semua orang akan melihatnya sebagai musuh. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Jika dia tidak mencari bantuan asing, Sangruil perlahan akan tenggelam di sungai sejarah. Inilah yang tidak akan pernah ditoleransi oleh Mo. Dia tidak bisa membiarkan Sangruil pergi selamanya saat dia memimpinnya. Itulah mengapa dia memilih untuk membuat langkah sembrono dan muncul dengan ide paling gila ini. Jika gagal, tidak ada lagi yang bisa dia minta. Itu hanya akan mempercepat kejatuhan Sangruil. Jika dia berhasil, maka Sangruil akan menjadi penguasa Bima Sakti sekali lagi. Ketika saatnya tiba, yang harus dia lakukan adalah menjadikan tanah di dekat bis galaksi sebagai area terlarang dan diam-diam memberikannya kepada klan ular berkepala 9. Tidak ada yang bisa tahu tentang ini. Keluarga Labate masih bisa menjadi keluarga kerajaan Bima Sakti. Itu adalah harga yang sangat besar untuk dibayar. Namun, itu masih bisa diterima. Dia memiliki klan ular berkepala Nina yang mendukungnya, jadi Mo tidak dapat menemukan alasan apapun bahwa ini akan gagal. Dia hanya akan gagal jika dia secara tidak sengaja memperingatkan penegak alam semesta.
Namun, kemungkinan ini terjadi sangat kecil. Jika hal-hal benar-benar berubah seperti itu, maka begitulah Sang Ruil akan berakhir. Mo juga tidak punya apa-apa untuk dikeluhkan. Ini adalah hal gila terakhir yang akan dilakukan oleh seorang raja dari sebuah negara yang akan jatuh. Saya merasa tenang mendengar saudara Severus mengatakan ini. Kita semua berada di kapal yang sama sekarang. Tidak ada untungnya bagi kita dengan cara apapun jika kapal terbalik. Itu sebabnya kita harus menghentikan Nimbus mengatur negara. Perjamuan dan hilangkan semua risiko yang mungkin membuat rencana gagal. Mo akhirnya memasang senyum di wajahnya. Senang bekerja dengan Anda. Saya harap saudara Mo dapat menepati janjinya setelah kami berhasil, jika tidak, akan sulit bagi saya untuk menjelaskan kepada klan saya. Jangan khawatir, saudara Severus. Aku harus memiliki kemampuan untuk melakukannya bahkan jika aku berubah pikiran. Bukankah begitu? Haha. Keduanya berbicara satu sama lain untuk sementara waktu. Setelah itu, Severus mengirim Mo pergi. Kemudian, dia menggunakan darahnya untuk melakukan teknik rahasia dan menghubungi klan ular berkepala 9. Perangkat komunikasi tidak mampu membentuk hubungan antara dua galaksi. Mereka harus melakukan teknik rahasia untuk bisa saling menghubungi. Setiap klan yang kuat akan memiliki teknik komunikasi rahasianya sendiri. Planet Bug. David terus memimpin Balu dan Mia melintasi hutan tua di planet Bug. Mereka mencari Bakranians yang bersembunyi di kegelapan. Mereka segera tiba di tempat yang gelap. David mengulurkan tangan dan memberi isyarat kepada dua orang di belakangnya untuk berhenti. Pangkalan tersembunyi Bakranian berada tepat di depan mereka. Itu lebih besar dari pangkalan lain yang tersebar di planet ini. Bab 1192. Setidaknya ada ratusan ribu dari mereka. Area yang diduduki juga jauh lebih besar. Balu, ada markas Bakranian di depan kita. Sebagai kepala planet Bug, sebaiknya kau yang memimpin, kata David sambil berbalik. Ya, Tuan David. Balu maju beberapa langkah setelah itu. Kemudian, Balu mengangkat suaranya, rekan Bakranians, senang bertemu dengan Anda. Saya Balu, putra Babu, kepala planet Bug sebelumnya. 300 tahun yang lalu, planet Bug mengalami peristiwa bencana. Saya dan keluarga saya diusir dari planet ini. Akhirnya aku berhasil kembali ke sini hari ini. Kali ini, aku akan membawa kalian semua keluar dari kesengsaraan dan menjalani kehidupan damai yang dulu kita jalani. Keluarga Grimm, yang membawa bencana bagi kita, telah dilenyapkan. Tuhan berbelas kasihan pada kami Bakranians, dan dia memberi kami kesempatan lain untuk memulai hidup baru. Setelah Balu selesai berbicara, dia berlutut di tanah. Kemudian, kedua tangannya bersilang dan beristirahat. Di depan dadanya, dengan dahinya menyentuh tanah. Dia membuat gerakan doa khusus yang hanya akan dikenali oleh orang Bakran. Balu diam-diam berlutut di tanah. Segera, ada suara di depannya. Ada sepasang mata cerah yang muncul dalam kegelapan. Kepala mulai bermunculan satu demi satu di atas pohon besar itu. Perlahan, tidak jauh dari mereka, beberapa ribu orang mulai menunjukkan diri. Pria dan wanita muda membawa berbagai jenis senjata di tangan mereka. Orang-orang ini menilai David dan yang lainnya dengan rasa ingin tahu. Mereka tahu mereka bertiga tidak datang ke sini untuk membawa mereka pergi. Keluarga Grimm akan mengirim banyak orang ke sini untuk membawa mereka pergi dan menjadikan mereka budak penambangan mereka setiap kali mereka datang ke sini. Tidak mungkin mereka hanya mengirim mereka bertiga ke sini. Selain itu, pria yang berlutut di tanah melakukan gerakan pemujaan kuno Bakranian. Ini adalah isyarat yang hanya akan digunakan orang-orang Bakran ketika mereka menyembah Tuhan mereka setiap tahun. Namun, orang-orang ini tidak mengajukan pertanyaan dengan keras. Seolah-olah mereka sedang menunggu seseorang datang. David dan Mia juga tidak mengatakan apa-apa. Setelah beberapa saat, kerumunan di depan mereka bubar dan membuka jalan. Seorang lelaki tua berambut abu-abu bersandar pada tongkatnya berjalan terlatih-tatih ke arah mereka. Orang tua itu baru saja muncul, dan dia bertanya dengan tidak sabar, "Siapa? Siapa? Siapa Balu?" Balu mendengar suara lelaki tua itu. Baru kemudian dia mengangkat kepalanya. Dia memandang orang tua itu dan menjawab, "Saya Balu." Orang tua itu melihat tanda budak di dahi Balu dan segera maju untuk membantu Balu berdiri. Apakah kamu benar-benar Balu? Anak Babu, pria tua itu bertanya dengan nada penuh antisipasi. "Ya, saya Balu. Ayah saya Babu," jawab Balu. "Balu kecil. Apakah kamu masih ingat aku? Aku Utopia." Lelaki tua itu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Utopia." Balu mencoba mengingat. Bagaimanapun, 300 tahun telah berlalu sejak ini. Tiba-tiba, itu datang kepadanya. Dia melebarkan matanya, dan bertanya dengan suara keras, "Paman Utopia." Ya, ini aku." Orang tua itu menjawab dengan penuh semangat. "Paman Utopia, kamu masih hidup. Kupikir semua orang sudah mati. Aku tidak menyangka kamu masih hidup. Itu bagus, Fix." Balu menjadi sangat emosional dan tiba-tiba mulai menangis di depan semua orang. Utopia adalah perwira umum ayahnya saat itu. Dia juga seseorang yang dekat dengan Balu. Hanya saja itu sudah lama sekali. Penampilan Utopia telah banyak berubah, dan Balu tidak mengenalinya.
Sulit bagi Balu untuk menahan emosinya ketika dia bisa bertemu dengan seseorang yang dia kenal setelah 300 tahun. Namun, hanya butuh beberapa saat sebelum dia terdiam. Saya seharusnya sudah mati. Orang-orang kami tidak bisa melihat harapan apapun untuk masa depan. Ini benar-benar membuat saya kesal. Seru Utopia. Paman Utopia, itu pasti sulit bagimu. Bukan apa-apa, Balu kecil, pasti lebih sulit bagimu selama ini. Ayo pergi ke tempat lain dan mengobrol. Utopia akan membawa Balu lebih dalam ke hutan setelah itu. Oke. Setelah Balu menjawabnya, dia berbalik dan menatap David. Pak David, silakan ikuti saya. David tersenyum dan mengangguk. Ia merasa senang karena Balu bisa bertemu kembali dengan seseorang yang ia kenal. Pada saat yang sama, itu mengingatkan David pada orang-orang yang menunggunya kembali ke bumi. Dia harus menyelesaikan sesuatu secepat mungkin. Kemudian, dia akan kembali ke bumi. Itulah satu-satunya tempat di mana David merasa seperti di rumah. Bab 1193. Orang tua dan Balu menuju lebih dalam ke hutan. David dan Mia mengikuti mereka. Jalannya agak gelap karena rindangnya daun kanopi pohon-pohon yang menjulang tinggi. Namun, hal itu tidak mempengaruhi David. Siang dan malam tampaknya tidak berbeda baginya setelah dia mencapai alam ini. Dia memiliki kekuatan pikiran untuk mendukungnya. Dia bahkan bisa melihat semut di bawah daun pohon dengan jelas. Mia mengikuti di belakang David. Setelah mereka melintasi terowongan yang gelap, segalanya perlahan mulai cerah. Sepanjang jalan, mereka melihat pohon-pohon di sekitar mereka penuh dengan Bakranians berdiri di puncak pohon. Mereka semua memandang David dan Mia dengan rasa ingin tahu. Di planet ini, selain para Bakranian yang memiliki tanda budak di dahi mereka, mereka hanya melihat orang-orang yang dikirim oleh keluarga Grimm yang membawa mereka pergi dan menjadikan mereka budak pertambangan mereka. Orang-orang itu tampak galak. Tidak ada bekas budak di dahi David dan Mia, dan mereka tidak terlihat galak seperti keluarga Grimm. Mereka cantik. Mereka belum pernah melihat makhluk yang begitu indah di planet Bak. Itulah sebabnya David dan Mia menarik perhatian semua Bakranian. Mereka terus berjalan untuk sementara waktu. Orang tua dan Balu berhenti di bawah pohon raksasa. Pohon raksasa itu tampak seperti memiliki diameter setidaknya 7 hingga 8 meter. Itu benar-benar bisa dianggap sebagai raksasa di antara semua pohon di sana. Bagian dalam pohon telah dikosongkan, dan ada tangga di dalamnya. Seseorang bisa menaiki tangga dan berjalan ke rumah pohon di puncak pohon. Orang tua itu membawa Balu ke pohon. Kemudian, mereka berjalan menaiki tangga. David dan Mia mengikuti mereka ke pohon juga. Adapun para Bakranian yang berada di belakang mereka, mereka hanya bisa berhenti di luar pohon. Mereka tidak diizinkan masuk tanpa izin. Mereka pergi jauh-jauh. Beberapa menit kemudian, David memasuki rumah pohon di puncak pohon. Perabotan di rumah itu sederhana. Ada meja bundar kayu yang dikelilingi oleh selusin kursi kayu. Ada beberapa meja persegi kecil di sampingnya. Setiap meja memiliki 2 kursi di sebelahnya, dan 1 set cangkir teh di atasnya. Orang tua itu berjalan menuju meja persegi kecil dan duduk di kursi, lalu dia berkata, "Duduklah." David dan yang lainnya membuat diri mereka sendiri di rumah. Mereka duduk di kursi di sampingnya. "Balu, siapa mereka?" Orang tua itu bertanya setelah mereka berempat duduk. "Paman Utopia, mereka adalah penyelamat planet Bak. Tanpa mereka, hari ini tidak akan pernah datang bagi kita orang Bakran." Balu memandang David dan menjawab dengan penuh rasa terima kasih. "Oh, apa yang terjadi?" Orang tua itu bertanya-tanya. Setelah itu, Balu mulai menceritakan kisahnya. Semuanya dimulai saat keluarganya dibawa pergi. Mereka menjadi budak dan bekerja melayani keluarga Grimm selama 300 tahun. Sementara itu, orang tua Balu tidak bisa menerima kenyataan bahwa mereka telah jatuh dari kasih karunia dan menjadi budak. Mereka menjadi sangat tertekan sehingga mereka akhirnya jatuh sakit dan meninggal. Balu ditinggalkan sendirian di pintu kematian. Pada awalnya, Balu juga kehilangan semua harapan. Ini sampai David muncul dan menghancurkan keluarga Grimm. Dia menyelamatkan Balu dan mengikutinya kembali ke planet Bak. Dia terus menyelamatkan Bakranians yang diperbudak oleh keluarga Grimm. Bisa dikatakan bahwa tanpa David, Bakranian perlahan-lahan akan mati dan punah setelah ratusan atau ribuan tahun. "Balu, apa katamu? Keluarga Grimm di planet ini telah terbunuh. Semua budak pertambangan telah dibebaskan." Orang tua itu meraih tangan Balu dan bertanya dengan penuh semangat. "Ya, Paman Utopia, bukan hanya anggota keluarga Grimm di planet ini yang dimusnahkan, tetapi seluruh keluarga Grimm dimusnahkan oleh Tuan David. Mulai hari ini dan seterusnya, planet Bak milik kita. Kita bisa menjalani kehidupan damai yang kita miliki saat ini. 100 tahun yang lalu, dan tidak ada yang akan mengganggu kita lagi," kata Balu sambil air mata menggenang di matanya. Bab 1194. Apakah ini benar? Ya, itu benar. Paman Utopia, kamu bisa mengikutiku ke sana dan melihat sendiri. Hahaha, keadilan telah ditegakkan. Kupikir para Bakranian tidak akan pernah bisa berdiri lagi selama sisa hidup kita. Aku tidak akan pernah bisa mati dengan tenang mengetahui itu. Aku tidak menyangka keluarga Grimm akan membayar untuk hal-hal yang mereka lakukan.
Melakukannya begitu cepat. Aku sangat senang mendengarnya. Hahaha. Lelaki tua itu mulai tertawa terbahak-bahak setelah memastikan apa yang Balu katakan padanya benar. Balu menjalani hidupnya sebagai budak yang bekerja untuk keluarga Grimm. Apakah Bakranians yang tersisa di planet Bak tidak diperbudak juga? Fakta bahwa planet Bak dulunya memiliki populasi 100 juta di masa lalu, tetapi mengalami penurunan tajam dalam populasi mereka sehingga hanya ada beberapa juta hari ini, menunjukkan bagaimana Bakranian hidup selama 300 tahun terakhir. Mereka hidup dalam ketakutan setiap hari. Mereka akan mati jika mereka melawan mereka. Jika mereka tidak bertarung, mereka tidak punya pilihan selain menjadi budak pertambangan yang bekerja siang dan malam. Setelah lelaki tua itu selesai tertawa, dia berdiri dan berjalan ke arah David. Dia berlutut di lantai dan membungkuk padanya 3 kali dengan hormat. David tidak berdiri untuk menghentikannya. Dia menerimanya. Padahal orang tua itu sudah sangat tua. Saat pertarungan David mencapai sebagian alam abadi, menjadi orang yang paling kuat di Bima Sakti, keadaan pikirannya juga berubah. Seperti kata pepatah, orang yang berprestasi tinggi cenderung sukses di awal kehidupan. Seseorang yang kuat harus dihormati. Selain itu, dialah yang menyelamatkan jutaan Bakranians di planet Bak. David merasa nyaman menerima rasa hormat orang tua itu. Setelah itu, lelaki tua itu berkata dengan penuh semangat, "Terima kasih Tuan David karena telah menyelamatkan planet Bak. Utopia tidak akan pernah melupakan apa yang telah Anda lakukan untuk Bakranians. Tuan, Anda tidak perlu melakukan ini. Keluarga Grimm telah melakukan banyak perbuatan jahat. Harinya akan tiba bagi mereka untuk mendapatkan hukuman mereka. Seseorang akan melakukannya bahkan jika itu bukan saya. Alasan saya membunuh mereka adalah bahwa kami memiliki skor untuk diselesaikan. Saya akhirnya menyelamatkan kalian semua dalam prosesnya," jawab David dengan tenang. "Tuan David, bagaimanapun juga, Anda menyelamatkan kami dan memberi Bakranians kesempatan untuk bertahan hidup. Jika tidak, kami mungkin akan perlahan menghilang seiring berjalannya waktu, dan kami akhirnya punah. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas nama semua orang. Bakranian." Orang tua itu terus membungkuk pada David beberapa kali, baru kemudian dia perlahan bangkit. Balu segera maju untuk membantunya berdiri. "Paman Utopia, ayo keluar dan beritahu semua orang tentang ini. Orang-orang kita telah menahan emosi mereka begitu lama, jadi kita harus menyebarkan kabar baik dan merayakannya. Lalu, aku akan pergi untuk mencari yang lain. Tentu. Saya akan mengumpulkan semua orang di sini dan memberitahu mereka kabar baik. Anda tidak perlu bersusah payah mencari Bakranian lainnya. Saya tahu cara menghubungi mereka. Saya hanya perlu memberitahu mereka kebenaran dan mereka akan muncul. Kalau begitu tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai." Oke. Sebagai perwira umum Babu sebelumnya, kepala planet Bak, Utopia adalah sosok yang bergengsi. Tidak hanya semua Bakranian yang tinggal di pangkalan harus mendengarkannya, tetapi dia juga memiliki pengaruh yang sangat besar di pangkalan lain. Alasan mengapa Bakranian dibagi menjadi beberapa kelompok adalah karena berpisah dapat mencegah mereka semua terbunuh oleh keluarga Grimm. Utopia memimpin mereka bertiga keluar dari pohon raksasa. Dia mengumpulkan semua Bakranian dan mengumumkan berita kehancuran keluarga Grimm. Semua Bakranian langsung bersorak dan bertepuk tangan. Pada saat yang sama, semua orang menangis karena bahagia. Mereka telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Kemudian, Utopia mulai menghubungi kelompok lain yang tersembunyi dalam kegelapan. Sehari kemudian, semua Bakranian keluar dari markas tersembunyi mereka dan mulai melangkah ke bawah sinar matahari. Mereka bersembunyi di kegelapan, dan mereka tidak berani pergi dari sana. Setiap pemimpin markas mulai menuju ke tempat di mana keluarga Grimm pernah tinggal sebelumnya. Balu menunjukkan auranya yang mengesankan sebagai kepala mereka. Setelah dia memberikan pidato yang antusias, pembangunan kembali seluruh planet Bak dimulai dan Bakranians melanjutkan tugas-tugas yang belum terselesaikan. Setelah mayat yang ditinggalkan di luar dikumpulkan, mereka dimakamkan di tanah. Sekarang, semua Bakranian bekerja dengan kemauan. Sudah lama sejak ada senyum di wajah semua orang. David merasa lega melihat planet Bak kembali ke jalur semula. Pekerjaannya di sini sudah selesai. Bab 1195. 3 hari kemudian, David menemukan Balu dan memberitahunya bahwa dia akan segera meninggalkan planet Bak. "Tuan David, Anda akan segera pergi?" tanya Balu. "Ya, planet Bak telah kembali ke jalurnya. Aku harus pergi juga," jawab David. "Tuan David, bisakah Anda tinggal 1 hari lagi? Saya akan pergi bersama Anda setelah semuanya beres." "Balu, Anda harus tinggal di sini. Bakranians membutuhkan Anda." "David, aku harus pergi bersamamu. Ini bukan hanya untuk membalas kebaikanmu, tapi juga untuk ini." Balu berkata sambil menunjuk tanda budak di dahinya, lalu dia melanjutkan, "Satu-satunya cara yang mungkin untuk menghilangkan batasan tanda budak adalah dengan mengikutimu, hanya dengan begitu orang-orangku akan benar-benar dibebaskan." David melihat ekspresi tulus di wajah Balu. Dia tahu dia telah mengambil keputusan. "Baiklah kalau begitu, aku akan memberimu 1 hari lagi untuk bersiap. Kita akan meninggalkan planet Bak besok. Karena kamu akan mengikutiku di masa depan, berhenti memanggilku Tuan David."
Panggil aku David, seperti yang dilakukan Mia. David berbalik dan pergi setelah itu. Balu yang ada di belakangnya membungkuk dan mengucapkan terima kasih, David. Malam hari. David hendak beristirahat. Tok 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 tok. Ada ketukan di pintu. Masuk, kata Daud. Balu mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Seseorang berada di belakangnya, dan ternyata adalah lelaki tua itu, Utopia. Maafkan aku, David, maaf mengganggumu, Balu meminta maaf. Ini masih pagi, ada apa? David bertanya. Paman Utopia bilang dia perlu bicara denganmu. David mengalihkan pandangannya ke Utopia. Pada saat ini, Utopia berkata kepada Balu, Balu kecil, saya memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Tuan David. Silakan keluar sebentar. Oke, David, Paman Utopia, luangkan waktumu. Balu berbalik dan meninggalkan ruangan setelah itu, dan dia menutup pintu di belakangnya. Tuan tua, ada apa? David bertanya dengan rasa ingin tahu. Daud bingung, mengapa orang tua itu datang mencarinya? Apakah mereka tidak akrab satu sama lain? Meskipun dia menyelamatkan Bakranians. Pria tua itu berlutut di depannya dan berterima kasih padanya. Apalagi yang bisa ada? Utopia membungkuk kepada David terlebih dahulu, dan baru kemudian dia berbicara, kami, orang Bakran, tidak akan pernah melupakan kebaikan besar Tuan David dan apa yang telah Anda lakukan untuk planet Bak. Nama Anda akan tercatat dalam sejarah kami dan diteruskan ke generasi berikutnya. Generasi planet Bak berikutnya akan mengingat hari-hari kelam itu dan mengingat kebaikan Anda. David tidak tahu apakah dia harus menangis atau tertawa. Itulah yang ingin dia katakan padanya. Apakah ada kebutuhan untuk berkunjung dan memberitahunya tentang hal ini pada jam ini? Tuan tua, tidak perlu melakukannya. Tidak ada masalah sama sekali, dan saya mungkin akan segera melupakan ini. Tuan David telah melakukan banyak perbuatan baik. Adalah normal untuk melupakannya. Meskipun itu bukan masalah bagimu, itu sangat berarti bagi planet Bak. Ini adalah kesempatan untuk kelahiran kembali dan bagi kita untuk memulai hidup baru lagi. Utopia berhenti sejenak, dan melanjutkan, Tuan David, Balu kecil akan tinggal bersamamu. Tolong jaga Balu kecil dengan baik. Aku tahu dia ingin mengikutimu berkeliling untuk melihat galaksi. Dia akan mencari cara untuk menghilangkan kutukan itu. Aku tahu itu tidak akan mudah baginya. Aku akan meninggalkan Balu kecil untukmu. Tidak masalah, Tuan tua. Saya tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Balu karena dia bersama saya. Adapun tanda budak, itu adalah kutukan jahat yang telah dilemparkan ke seluruh planet. Maaf. Tidak ada yang bisa saya lakukan juga, David menggelengkan kepalanya dan menjawab. Pak David, Anda tidak perlu merasa kasihan. Ini adalah takdir kami. Saya datang mencari Anda hari ini bukan hanya untuk mengucapkan terima kasih, ada juga sesuatu yang ingin saya berikan kepada Anda. Utopia meraih saku baju di lengannya, dan dia akan mengambil sesuatu. David segera menolaknya ketika dia mendengar lelaki tua itu akan memberinya sesuatu. Tidak apa-apa, Tuan tua. Saya tidak membantu Anda semua untuk mendapatkan sesuatu sebagai balasannya. Jangan lakukan ini. Saya punya semua yang saya butuhkan. Bab 1196. Ayolah, dia berada di peringkat Realm Eternal Parsial sekarang. Apalagi yang tidak bisa dia miliki. Selain beberapa poin mewah, dia memiliki semua yang dia butuhkan. Selain itu, barang bagus apa yang bisa dimiliki tempat kecil seperti planet Bak. Namun, David baru saja selesai mengucapkan kalimat itu ketika perhatiannya langsung tertarik dengan barang-barang di dalam kotak yang dibawa Utopia. Apa ini? Batu berbentuk oval. Saat Utopia membuka kotak itu, napas yang menyegarkan segera memenuhi ruangan. Hal itu membuat David merasa sel-selnya menari dengan gembira di tubuhnya. Dia sangat ingin mengeluarkan erangan yang nyaman. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Ini pasti sesuatu yang bagus. Tuan David, tolong jangan menolaknya. Tidak ada yang bisa kami lakukan untuk membalas kebaikan Anda dan apa yang telah Anda lakukan untuk planet Bak. Ini adalah sesuatu yang ditemukan orang-orang kami di salah satu tambang 10 tahun yang lalu. Saya berada di ambang kematian pada waktu itu. Batu itu diserahkan kepada saya setelah itu. Saya sangat menyukainya, jadi saya menyimpannya di samping saya sepanjang waktu. Saya tidak menyangka bahwa tubuh saya akan sembuh secara ajaib sejak hari itu, dan saya masih hidup sampai hari ini. Perlahan-lahan, saya menemukan bahwa itu adalah batu yang melakukan keajaiban. Meskipun saya tidak tahu apa itu, saya tahu itu sesuatu yang baik. Mungkin Tuan David akan membutuhkannya suatu hari nanti. Ini adalah hadiah dari Bakranians. Tolong simpan itu, Mer. David, jika Anda menolak untuk menerima hadiah kami, saya tidak akan berdiri hari ini. Utopia berlutut di tanah dan mengangkat batu di tangannya di atas kepalanya. Jika Daud tidak mengambilnya, dia akan terus berlutut di tanah dan tidak akan berdiri. David memandang Utopia, yang berlutut tidak jauh darinya. Dia tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. David selalu secara tidak sadar mempercayai sebuah pepatah. Orang yang baik hati adalah orang yang bersyukur. Orang-orang Bakranian yang jujur memang seperti itu. Dia bertanya-tanya bagaimana keluarga Grimm bisa melakukan itu pada mereka.
Namun, keluarga seperti keluarga Grimm yang akan mendapatkan apa yang mereka inginkan, dengan cara apapun, demi kepentingan mereka tidak memiliki simpati untuk orang lain. Mereka bisa melakukan apa saja asalkan bermanfaat bagi keluarga. Ada banyak kekuatan seperti mereka di wilayah kerajaan. Keluarga Tufin juga salah satunya. Bumi memberi Pavan sambutan hangat ketika dia tiba di sana saat itu. Tidak ada yang menyangka bahwa dia merencanakan sesuatu yang jahat, dan dia ingin menjadikan semua orang di bumi sebagai budaknya. Jika bukan karena sistem yang mengumumkannya tepat waktu, keluarga Tufin mungkin bisa menanam tanda budak pada orang-orang yang hidup di bumi. Pada saat itu, usaha David akan sia-sia tidak peduli seberapa keras dia berusaha untuk berjuang. Bumi tidak akan berakhir lebih baik dari planet Bug. David tidak menginginkan barang-barang milik Utopia. Namun, nafas yang dikeluarkan batu itu terlalu menarik. Dia pikir batu itu bisa berguna di masa depan jika dia membawanya. Tuan tua, kamu tidak perlu melakukan ini. Tuan David, terimalah. Kalau tidak, kami, warga Bakran, akan merasa tidak nyaman, desak Utopia. David tidak punya pilihan selain berdiri. Dia berjalan menuju Utopia dan mengulurkan tangan untuk mengambil kotak itu darinya. Batu itu baru saja jatuh ke tangan David ketika sistem secara otomatis muncul. Ada 3 kata besar tertulis di atasnya. Batu kehidupan. Bab 1197. Batu kehidupan. Apa itu tadi? Rasa penasaran membuat David terus membaca pengantar yang tertera di bawah sistem. Batu kehidupan adalah zat khusus yang dipelihara di alam semesta. Ini sangat berharga dan dikategorikan sebagai batu langka dan salah satu harta surga dan bumi. Formasi, sangat sulit untuk membentuk batu kehidupan. Itu terbentuk dengan kristalisasi air kehidupan. Fungsi, batu kehidupan memberikan nafas kehidupan yang kuat. Itu dapat memperpanjang umur semua makhluk hidup di semesta setelah menyerapnya. Nilai, $5 triliun galaksi. Sistem memberikan pengenalan rinci tentang batu kehidupan. Namun, David sebentar melewatinya dan dia akhirnya berhenti mengalihkan pandangannya untuk fokus pada berapa nilai batu itu. $5 triliun galaksi. Meskipun tidak ada bandingannya dengan besi bintang 9, itu masih luar biasa. David tidak menyangka akan menemukan harta karun yang begitu langka di planet yang sangat kecil ini. Meskipun batu kehidupan tidak banyak membantu David sekarang, sesuatu yang dapat memperpanjang hidup seseorang akan terbukti berguna di masa depan. Terlebih lagi, poin utamanya adalah, David bisa mendapatkan 50.000 poin mewah darinya. Inilah yang paling dibutuhkan David saat ini. Tuan tua, apakah Anda yakin ingin memberikan ini kepada saya? Apakah Anda tahu apa ini? David bertanya. David, karena saya sudah membawanya keluar, tidak ada alasan bagi saya untuk mengambilnya kembali. Selain itu, tidak peduli apa itu tidak sebanding dengan semua yang telah Anda lakukan untuk kami, jawab Utopia. Ini adalah batu kehidupan. Ini adalah salah satu batu paling langka di antara harta surga dan bumi di alam semesta. Kesehatan Anda mungkin memburuk dan hari-hari Anda akan dihitung setelah memberikan ini kepada saya. Petik 2. David, aku tidak menyesal bisa hidup sampai hari di mana orang-orang kita mendapatkan kembali kebebasan kita. Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Petik 2. David melirik Utopia, merenung sejenak, dan berkata, ini adalah batu berharga. Aku juga menyukainya. Saya senang Pak David menyukainya. Saya sangat senang Pak David menyukainya, kata Utopia dengan senyum di wajahnya. Senyum tidak terlihat bagus di wajahnya yang penuh kerutan. Namun, David merasakan perasaan dekat dengannya. Tapi aku tidak bisa mengambil milikmu dengan cuma-cuma, kata David sambil menggelengkan kepalanya. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa itu sia-sia? Anda penyelamat planet Bug. Merupakan suatu kehormatan bahwa Tuan David menyukai hadiah kami, jawab Utopia segera. Tuan tua, ini caraku melakukan sesuatu. Tidak ada gunanya menawarkan bantuan kepada Anda semua. Aku tidak bisa mengambil sesuatu yang begitu berharga darimu. Saya punya ide, dan mari kita lihat apa pendapat Anda tentang itu. Jika itu kesepakatan, saya akan mengambil batu kehidupan. Jika tidak berhasil, maka saya tidak bisa menerimanya. Silakan, Tuan David. Kemudian, David mengatakan kepadanya apa yang ada dalam pikirannya. Dia akan membayar sejumlah dolar galaksi untuk membeli batu kehidupan. Namun, uang itu tidak akan diberikan langsung ke Utopia. Itu tidak berguna bagi mereka. Mereka terlalu jauh dari wilayah kerajaan. Lebih jauh lagi, jika dia memberinya $5 triliun galaksi sekaligus dan meminta mereka untuk membelanjakannya di wilayah kerajaan, mereka mungkin tidak dapat membuatnya kembali hidup-hidup. Mereka yang memiliki tanda budak di dahi mereka seharusnya berstatus lebih rendah. Jika seseorang yang lebih rendah memiliki begitu banyak uang, bukankah dia akan melukis target merah terang di punggung mereka? Oleh karena itu, David datang dengan sebuah rencana. Dia akan memberikan uang itu kepada perusahaan terbatas investasi internasional Liga Timur sebagai dana khusus Planet Bug. Kemudian, dia akan meminta perusahaan untuk membeli semuanya. Planet Bug membutuhkan dan mengirimkannya ke sini. Akan lebih baik untuk memberitahu Putri Astrid sebelumnya sehingga dia dapat membeli beberapa senjata militer canggih dari wilayah kerajaan dan membuat Planet Bug dipersenjatai.
Dia bisa membeli beberapa obat genetik untuk Bakranian untuk membangkitkan kemampuan potensial mereka. Sebelumnya, ketika keluarga Grimm mengambil alih planet ini, mereka menggunakannya sekali tetapi mengencerkan obat genetik, yang menyebabkan efek samping. Orang-orang Bakranian yang menggunakan obat-obatan itu tidak lagi hidup. Bakranian saat ini adalah generasi setelah mereka, dan mereka belum pernah menggunakannya sebelumnya. Oleh karena itu, mereka dapat mengambil obat genetik yang tidak memiliki efek samping dan membangkitkan kekuatan mereka. Dengan begitu, tidak hanya dapat meningkatkan kemampuan tempur planet Bak, tetapi David juga bisa mendapatkan 50.000 poin mewah lainnya. Membunuh dua burung dengan satu batu. Sempurna. Bab 1198. 5 triliun galaksi dolar bisa mendapatkan planet ultra kecil dengan populasi beberapa juta bersenjata lengkap. Setiap orang akan dipersenjatai dengan senjata. Bahkan bisa memastikan bahwa setiap Bakranian akan memiliki mesia yang berat. Dengan begitu, kemampuan tempur planet Bak akan meningkat secara eksponensial. Utopia terdiam setelah dia mendengar apa yang dikatakan David. Dia awalnya berpikir untuk memberikan batu kehidupan kepada David untuk membalas kebaikannya dalam menyelamatkan planet Bak. Namun, sulit baginya untuk menolak saran David. Ada peluang untuk membuat planet Bak lebih kuat dan lebih kompetitif. Mereka akan mampu melindungi diri mereka sendiri ketika musuh datang. Sebagai penguasa planet Bak, tidak mungkin Utopia bisa menolaknya. Utopia tahu bagaimana rasanya tidak bisa membela diri ketika seseorang menyerang planet Anda. Dia menyaksikan orang-orangnya mati satu persatu, dan populasi mereka yang berjumlah hampir 100 juta telah berkurang dari waktu ke waktu, hanya menyisakan beberapa juta yang tersisa. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Namun, jika Utopia menyetujuinya, itu akan bertentangan dengan niat awalnya. Karena itu, dia berjuang secara internal sekarang. Dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan David saat itu. David dapat melihat bahwa Utopia juga sedang berjuang. Oleh karena itu, dia berkata, "Tuan tua, jika Anda menolak ini, saya tidak akan mengambil batu itu. Uang tidak masalah bagi saya, tetapi itu penting untuk planet Bak, yang berada dalam situasi seperti itu sekarang. Pikirkan tentang itu. Jika Anda tidak setuju dengan saya tidak punya pilihan selain mengembalikan batu itu kepada Anda tidak peduli betapa saya menyukainya." Petik 2. Setelah itu, David menyerahkan kotak itu kembali padanya. Utopia telah hidup selama ratusan tahun. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti maksud Daud? Dia memaksanya untuk menyetujuinya. Pada saat ini, lelaki tua itu membungkuk dalam-dalam kepada David dengan air mata berlinang dan menjawab, "Tuan David, saya ingin mengucapkan terima kasih atas nama semua warga Bakran. Planet Bak akan melewati neraka dan air tinggi untuk datang kepadamu di masa depan." David segera membantu Utopia berdiri. "Tuan tua, Anda tidak perlu melakukannya. Batu Anda akan sangat membantu saya. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu." Mereka akhirnya berhasil membuat kesepakatan. David menghubungi Putri Astrid terlebih dahulu dan mengatakan kepadanya bahwa kamar dagangnya ingin membeli beberapa perlengkapan militer yang tidak dapat dibeli di pasar. Astrid berjanji akan membantu tanpa pikir panjang. Masalah David adalah masalah besar baginya. Sebagai putri favorit kaisar di Kekaisaran Bima Sakti, meskipun dia biasanya tidak ikut campur dalam masalah ini, dia hanya perlu memberikan instruksinya dan setiap departemen di Kekaisaran harus mendengarkannya dan menyelesaikannya. Setelah David menerima balasan Astrid, dia menghubungi keluarga Concord dan menyetor 5 triliun dolar galaksi. Dia meminta mereka untuk mengikuti instruksinya dan membeli semua yang bisa mereka dapatkan di Kekaisaran dan mengirimkannya ke planet Bak. Juga, dia memberitahu mereka bahwa dia telah menggunakan koneksinya, dan mengirim lokasi planet Bak kepada mereka juga. Kesepakatan dengan batu kehidupan telah ditutup. David tidak sabar untuk membuka sistem. Pembawa acara, David Liddell. Saldo, 9 kuadriliun 986 triliun 235 miliar 865 juta 122.334 dolar galaksi. Tubuh, tingkat tak terbatas 10+. Pikiran, tingkat tak terbatas 10+. Pertarungan, peringkat penguasa sebagian. Keterampilan tempur, pukulan void kesempurnaan, tamparan penghancur udara kesempurnaan, teknik pedang pemecah jahat kesempurnaan. Keterampilan, pengobatan tradisional kuno kesempurnaan. Poin mewah, 90.052. Benar saja, 50.000 poin mewah telah ditambahkan. Selain itu, Kamar Dagang Liga Timur telah bergerak, dan dia menghabiskan sejumlah uang untuk itu. Poin mewahnya yang dia kumpulkan telah mencapai lebih dari 90.000. David hanya membutuhkan 10.000 poin mewah untuk menaikkan pangkatnya dan mencapai alam abadi yang legendaris. David melihat angka-angka dalam sistem. Dia tidak bisa membantu tetapi meringkuk bibirnya dan tersenyum. Bab 1199. Pekerjaannya di planet Bak sudah selesai. David awalnya menunjukkan simpati kepada Balu, dan itulah sebabnya dia menemani Balu ke sini. Dia tidak berharap mendapatkan banyak dari perjalanan ini. Tidak hanya dia mendapatkan harta, batu kehidupan, dia bahkan mendapatkan 50.000 poin mewah. Dia membuat langkah besar dalam naik level ke peringkat berikutnya.
Dia percaya tidak akan lama baginya sebelum dia benar-benar menjadi tak terkalahkan di Bima Sakti. Keesokan paginya, David, Mia, dan Balu meninggalkan planet Bug dengan beberapa juta Bakranians mengawasi mereka dan memberi hormat. Perjamuan negara akan diadakan dalam 3 bulan. Akan terlalu dini bagi mereka untuk kembali ke sana sekarang. David menelusuri informasi yang ditinggalkan oleh penjelajah waktu, David tua, dalam pikirannya. Dia menemukan planet asli yang tidak jauh dari mereka. Berdasarkan seberapa cepat kapal perang galaksi dapat bergerak, mereka hanya membutuhkan waktu setengah bulan untuk tiba. Dia bertanya-tanya apakah orang-orang di sana telah menanam tanda budak. Bagaimanapun, dia harus menuju ke sana terlebih dahulu. Kapal perang galaksi menghadap ke suatu arah dan menuju ke sana dengan kecepatan penuh. Wilayah kerajaan perlahan mulai kembali ke jalurnya setelah pengumuman kekaisaran. Diyakini bahwa tidak ada pendosa Sang Ruil yang berani muncul dengan pasukan tentara kekaisaran dan 4 aula besar kekaisaran berpatroli di sana. Pada saat ini, di sebuah arena di salah satu planet perdagangan di wilayah kerajaan. 2 binatang raksasa berkelahi dan saling menggigit dengan gila-gilaan. Penonton di sekitar mereka berteriak. Bunuh dia. Ayo, gigit dia sampai mati. B** bintang, sialan gigit dia. Bodoh ses, jangan gigit pahanya. Tidak bisakah kamu mendengarku? Petik 2. Kamu belum makan, kekuatan gigitanmu terlalu lemah. Segera, salah satu binatang mengeluarkan tangisan yang menyakitkan dan pertempuran binatang itu berakhir. Hahaha, aku menang. Saya menang. Saya kaya. Saya kurang beruntung karena bertaruh pada binatang buas ini. Beberapa penonton kalah, dan beberapa dari mereka menang. Semua orang memasang taruhan mereka. Beberapa dari mereka menang dengan gembira, dan pasti ada beberapa yang kalah dan jatuh ke dalam kesedihan. Seorang pemuda yang lusuh melihat tiket taruhan di tangannya. Dia ambruk di tanah, seolah-olah dia telah kehilangan semua kekuatannya. Dia bergumam, sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Setelah beberapa saat, 2 pria parubaya berjalan ke arahnya. Salah satu dari mereka menendangnya dan berkata, wah, bagaimana itu? Apakah kamu menang? Bayar kami kembali sekarang. Kalau tidak, kami akan mematahkan kakimu. Lihat wajahnya, dia pasti kalah lagi. Apakah dia punya uang untuk membayar kita kembali? Pria lain tersenyum dan menjawabnya. Dia tidak punya uang untuk membayar kita kembali. Baik-baik saja maka. Pergi dan bertarung. Kami adil terlepas dari apakah Anda menang atau kalah. Petik 2. Ketika pemuda itu mendengar mereka memintanya untuk bertarung, dia berdiri dan bergidik dengan ekspresi ketakutan, tidak. Aku tidak pergi. Apakah mereka serius ketika mereka memintanya untuk bergabung dalam pertempuran gladiator? Bukankah itu mencari kematian? Bahkan jika dia beruntung dan memenangkan pertempuran, dia akan terluka parah atau cacat. Dia tidak pernah bisa menyetujui ini. Anda tidak akan, kalau begitu bayar kami. Aku bangkrut, saya kehilangan semua uang saya, jawab pemuda itu. Kamu bangkrut, lalu mengapa kamu tidak bergabung dalam pertempuran? Mungkin kita harus mematahkan anggota tubuhmu dan memberi mereka makan untuk binatang buas. Terserah kamu, pria parubaya itu mencibir. Pemuda itu segera, berdebar, berlutut di tanah, dan memohon belas kasihan, tolong lepaskan aku. Silakan, saya berjanji akan membayar Anda segera setelah saya mendapatkan uangnya. Biarkan kamu pergi. Apa yang Anda katakan ketika Anda meminjam uang dari kami? Dan sekarang Anda memohon kami untuk membiarkan Anda pergi. Dengar, sudah terlambat. Bawa dia pergi. Bab 1200. Kedua pria itu hendak membawa pemuda itu pergi. Pemuda itu tahu apa yang akan terjadi padanya setelah dibawa pergi. Dia segera meronta, mencoba melarikan diri. Namun, bagaimana mungkin kedua pria parubaya itu membiarkannya mendapatkan apa yang diinginkannya? Masing-masing dari mereka meraih salah satu lengannya, mengangkatnya, dan membawanya pergi dengan paksa. Tidak hanya penonton di sekitar mereka tidak menghentikan mereka, tetapi mereka juga tampak seperti sedang menyombongkan kemalangan yang lain. Itu bukan urusan mereka. Biarkan aku pergi, biarkan aku pergi, biarkan aku bertemu bosmu. Saya memiliki informasi penting untuk dijual kepadanya. Ini adalah berita yang sangat besar. Anda akan menyesal tidak membawa saya menemuinya. Dia akan membunuhmu ketika dia tahu tentang itu, teriak pemuda itu sambil meronta. Mereka berdua mengabaikannya dan terus mengangkatnya dan membawa mereka pergi. Itu benar, itu benar. Aku bersumpah itu benar kali ini. Tolong percaya padaku kali ini. Aku rela digantung jika aku berbohong. Kedua pria itu berhenti dan saling bertukar pandang. Kemudian, mereka bertanya, benarkah? Ya, itu pasti benar. Pemuda itu segera menjawab. Nah, sebaiknya kamu memikirkannya. Jika bos mengetahui Anda berbohong kepadanya, tidak hanya hidup Anda akan berubah menjadi neraka, kita juga akan mendapat masalah. Jangan salahkan kami karena melibatkan keluarga Anda dalam hal ini ketika saatnya tiba, salah satu pria itu memperingatkannya. Jangan khawatir, Pak, saya tidak akan mengecewakan Anda. Bos Anda akan menghadiahi Anda ketika dia mengetahui informasi seperti apa yang saya berikan kepadanya, pemuda itu menjamin keluarga. Apakah dia memiliki anggota keluarga yang tersisa sekarang? Mereka semua pergi.
Dia bahkan tidak berani memberitahu orang lain namanya. Ia takut dirinya akan terbunuh. Hanya saja meskipun dia kehilangan rumahnya, dia tidak bisa mengubah kebiasaan buruknya. Semua yang dia ambil dari rumahnya saat itu bisa saja cukup baginya untuk menjalani sisa hidupnya. Sangat disayangkan bahwa dia menghabiskan semuanya untuk pertunjukan pertempuran, dan dia bahkan membuat dirinya sendiri berhutang yang naik ke bola matanya. Jika bukan karena tidak ada lagi yang bisa dia lakukan kali ini, dia akan hidup dalam pengasingan dan tidak keluar selamanya. Dia menjalani gaya hidup mewah saat itu. Sekarang, dia jatuh dan keluar. Dia hanya berpikir untuk menjual informasi yang dia temukan tentang keluarganya. Kemudian, dia akan menemukan tempat tinggal yang tenang dan tidak keluar selamanya setelah dia membayar hutang. Pemuda itu dibawa ke ruang VIP di atas Kolosseum. Mereka bertiga baru saja tiba di pintu. Mereka mendengar erangan seorang wanita yang tidak jelas keluar dari ruangan. Dong dong dong. Salah satu pria mengetuk pintu. Siapa ini? Suara tidak sabar datang dari dalam ruangan. Bos, seseorang ingin melihatmu. Dia bilang dia punya berita besar untuk memberitahumu. Setelah beberapa saat, suara-suara datang dari ruang VIP lagi. Masuk. Mereka bertiga mendorong pintu terbuka dan memasuki ruangan. Apa yang terlihat adalah seorang pria memegang dua wanita cantik di lengannya, membelai mereka. Pipi wanita itu merah. Namun, pemuda itu tampak kehabisan tenaga. Wajahnya sedikit pucat. Itu pasti akibat dari terlalu memanjakan nafsu. Bos. Kedua pria parubaya itu menyambutnya dengan hormat. Apakah kamu yang mencariku? Pria itu mengabaikan mereka berdua. Dia berbalik untuk melihat pemuda itu dan bertanya. Ya. Jika itu tidak semenarik yang kamu katakan, kamu mati. Katakan. Namaku Floyd Tufin, kata pemuda itu. Kemudian, apakah ini yang Anda sebut berita besar? Keluarga Tufin, salah satu dari 8 keluarga terkemuka dari Kekaisaran Bima Sakti. Pemuda itu melanjutkan. F***, jangan bilang kamu berasal dari salah satu dari 8 keluarga terkemuka, keluarga Tufin. Kamu benar, saya salah satunya, kata pemuda itu dengan nada serius. Bersambung.